Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fortuna Imania dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas H. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rasio materi, yakni tentang bab diferensial dan integral. Yang pertama adalah diferensial. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Misalkan dalam fungsi f(x) sama dengan y, di mana y sebagai variabel terikat dan x sebagai variabel bebasnya, artinya nilai y dipengaruhi oleh nilai x. Berikutnya adalah notasi diferensial. Diferensial atau turunan fungsi dapat dinotasikan sebagai berikut, yakni f aksen x sama dengan y aksen, di mana dfx per dx sama dengan dy per dx. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan diferensial dalam ekonomi. Yang pertama ada biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FI, maka MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DI. Yang kedua adalah penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan R sama dengan FI, maka MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DI. Yang selanjutnya adalah produk marginal. Produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan P sama dengan Fx, maka produk marginalnya adalah MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Yang selanjutnya adalah elastisitas permintaan, yakni suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan HID sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas permintaannya adalah ND sama dengan D kali HID per DP dikali P per HID, di mana aturannya adalah seperti ini. Yang selanjutnya adalah elastisitas penawaran, yakni suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan HIS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya adalah sebagai berikut. ND sama dengan D kali HIS per DP dikali P per HIS dengan aturan seperti ini. Yang selanjutnya adalah elastisitas produksi. Elastisitas produksi suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan yang digunakan. Jika fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya adalah ND sama dengan dP per dx dikali X per P. Selanjutnya adalah analisis keuntungan maksimum. Analisis keuntungan maksimum tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial di mana P sama dengan R min C dan optimum jika P aksen sama dengan 0. Selanjutnya adalah analisis keuntungan maksimum, yakni digunakan untuk mengetahui apakah P aksen sama dengan 0 adalah keuntungan maksimum ataukah kerugian maksimum. Perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi ini. Dengan aturan seperti ini yang menentukan keuntungan maksimum atau kerugian maksimum. Kita memasuki contoh soal. Soalnya adalah fungsi total biaya suatu perusahaan dinyatakan C sama dengan HI pangkat 3 min 4 HI kuadrat plus 10 HI plus 75. Bagaimanakah fungsi marginal cost dan berapakah nilai marginal cost jika perusahaan memproduksi 3 penjualan? Contoh soal kali ini adalah mengenai penerapan diferensial terhadap marginal cost. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DI sehingga
MC sama dengan 3Q kuadrat min 8Q plus 10 yang merupakan turunan dari soal C sama dengan Hi pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 10Q plus 75 jika diturunkan akan menjadi seperti ini. Sehingga nilai marginal cost-nya jika Q sama dengan 3 tinggal kita memasukkan ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan tadi sehingga diperoleh hasil 13. Yang kedua kita memasuki integral. Apa itu integral? Integral merupakan kebalikan dari diferensial. Kegunaannya adalah untuk mencari fungsi asal jika diketahui fungsi turunannya, yaitu integral tak tentu atau indefinite integral, dan yang kedua menentukan luas bidang dari sebuah kurva yang dibatasi sumbu x, yakni integral tentu atau definite integral. Integral tentu nilai domainnya ditentukan dengan rumus seperti ini, di mana A sama dengan batas bawah dan B adalah batas atas. Dan yang kedua ada integral tak tentu, nilai dominannya tidak ditentukan. Jika Y sama dengan Fx dan Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan Fx, maka integral dari Fx terhadap X aksen adalah seperti ini dengan keterangan Fx sama dengan integran Fx fungsi primitif dx proses integral dan C-nya adalah konstanta. Berikut ini ada rumus-rumus dasar integral. Ada 0 dx sama dengan c, dx sama dengan ax plus c, integral dari xn dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, ada integral 1 per x dx, 1 n x plus c, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam pengaplikasian integral dalam ekonomi. Yang pertama ada fungsi biaya total. Fungsi biaya total merupakan antiderivatif atau integral dari fungsi biaya marginal MJ. Untuk mencari fungsi biaya total yaitu TC sama dengan FQ dengan mengintegralkan fungsi biaya marginal. Jika MC sama dengan FQ, maka TC sama dengan integral dari F aksen Q kali DH sama dengan integral dari MC DH sama dengan FQ plus K, di mana AC sama dengan TC sama dengan FQ. Yang kedua ada fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan marginal adalah derivatif pertama dari fungsi penerimaan total, maka fungsi penerimaan total dapat diperoleh dengan mengintegralkan fungsi penerimaan marginal, yakni TR sama dengan integral dari MRDH sama dengan FQ plus K, dengan AR sama dengan TR sama dengan FQ. Selanjutnya ada fungsi penerimaan marginal. Fungsi penerimaan marginal adalah derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Maka fungsi penerimaan total dapat diperoleh dengan mengintegralkan fungsi penerimaan marginal. Dengan rumus TR sama dengan integral dari MRDH sama dengan FQ plus K. Selanjutnya ada fungsi utilitas. Utilitas sendiri dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif gratifikasi yang dicapai. Utilitas total, rumusnya ada U sama dengan FQ, sehingga utilitas marginalnya adalah MU sama dengan U aksen sama dengan DU dan sama dengan F aksen kali Q. Selanjutnya ada fungsi produksi. Produk total dirumuskan dengan P sama dengan Fx, di mana P sama dengan keluaran dan X sama dengan masukan. Produk marginal dirumuskan dengan MP sama dengan P sama dengan DP sama dengan F aksen kali X kali DX. Produk total adalah produk marginal dengan rumus P sama dengan integral dari MP dx sama dengan integral dari F aksen kali X kali DX. Yang selanjutnya ada fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dirumuskan dengan C adalah integral dari MPCDY sama dengan F dalam kurung Y plus K, di mana K adalah konsumsi minimum jika pendapatan Y sama dengan 0. Selanjutnya fungsi tabungan dirumuskan dengan seperti ini. S di sini berarti saving atau lambang dari fungsi tabungan ini. Rumusnya adalah seperti ini, di mana K sama dengan tabungan negatif di saving jika pendapatan Y sama dengan 0. Kita memasuki contoh soal. Contoh soalnya adalah produk marginal sebuah perusahaan ditunjukkan oleh MP sama dengan X min 3X kuadrat. Carilah persamaan produk totalnya. Produk total rumusnya seperti ini, yaitu integral dari MP kali DH, sehingga kita tinggal memasukkan angkanya.
yakni integral dari 18x min 3x kuadrat kali dx, hasilnya adalah 9x kuadrat min x pangkat 3. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.